Pagi sahabat semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Hari ini kita akan bincang tentang bagaimana solusinya jika tuba non paten ya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya tuba non paten ya. Seperti yang saya sudah ulas di bahasan sebelumnya, tuba non paten itu maksudnya tuba tersumbat. Jadi kalau ini rahim, tuba itu ada di kiri kanan sini, tempat bertemunya sel sperma dengan sel telur. Jadi kalau dia non paten, sperma dengan sel telur tidak bisa saling bertemu karena ini tempat pertemuannya saluran ini. Ya, tuh tuba non paten seperti ini. Penyebabnya biasanya rata-rata karena infeksi ya. Jadi ada perlengketan yang menyumbat ya. Kalau ini saluran telur, ini gambarnya diperbesar ya. Normalnya ukuran saluran telur itu hanya 1 mili, jadi kecil sekali ya. Bayangkan lubang kalau cuma 1 mili diameternya sampai dia tersumbat, tentunya akan sulit sekali untuk membukanya ya. Nih, perlengketan bisa karena infeksi, keputihan yang tidak diobati ya. Biasanya kadang-kadang infeksi bisa dihilangkan, tapi sumbatannya akan tetap, dia akan permanen di sini ya. Nah, sekarang bagaimana solusinya jika tuba non paten ya? Kalau non patennya hanya satu sisi, misalnya kanan saja atau kiri saja, kita masih bisa coba program alami atau inseminasi, karena inseminasi juga mengandalkan pembuahan alami ya. Jadi masih perlu saluran telur yang sehat. Dengan catatan ketika distimulasi, sel telur yang sehat berada di sisi saluran telur yang sehat juga. Jelas ya? Jadi sel telur yang membesar misalnya di kanan, yang kebetulan juga saluran telurnya juga di kanan yang terbuka. Oke, kita bisa inseminasi ya. Tetapi jika berlawanan sisi dan kebetulan setelah distimulasi juga cuma satu sel telurnya, misalnya sel telur yang distimulasi yang besar hanya di kiri ya, sedangkan ada sumbatan juga di sisi yang kiri. Jadi ke dalam kondisi seperti itu tidak bisa kita lakukan inseminasi karena berarti sel telur dengan sperma tidak bisa bertemu di sisi yang tersumbat tersebut ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dua-duanya tersumbat? Jadi non paten bilateral ya. Kalau dalam kondisi benar sudah dipastikan dengan pemeriksaan HSG 2 kali, non paten bilateral berarti kiri kanan mampet, berarti satu-satunya cara hamil adalah dengan bayi tabung. Jadi kalau kedua tuba non paten dipastikan dengan pemeriksaan HSG 2 kali tetap non paten juga, langkah selanjutnya untuk program hamil adalah bayi tabung. Nah, sekarang banyak pertanyaan nih, bisa nggak sih tuba yang mampet itu dibuka dengan operasi? Kita lihat ya. Nah, sumbatan itu bisa macam-macam lokasinya ya. Ada sumbatan yang titik proksimal dekat sini nih, dekat rongga dalam rahim. Ada juga yang sumbatannya terjadi di ujung sini, ada juga yang di tengah. Nah, masing-masing punya prognosis yang berbeda tergantung dari lokasi dan sumbatannya ini parah atau tidak gitu ya. Nah, untuk sumbatan yang terjadi di titik proksimal ini kita bisa buka dengan prosedur laparoskopi histeroskopi gabungan keduanya ya. Namanya tubal kanulasi ya, dengan kateter yang bisa masuk ke saluran telur di sini. Kita coba buka ya. Dan pada sumbatan di ujung fimbriae dekat sini, fimbriae tuba di sini ya, melendung di ujung, kita bisa buka juga dengan Maryland forceps misalnya, kita dilatasi ya. Biasanya setelah prosedur ini dilakukan tes patensi tuba dengan methylene blue ya saat laparoskopi atau histeroskopi tersebut untuk dipastikan sudah terbuka atau belum. Kita lihat gambar-gambarnya ya. Nah ini gambar saat laparoskopi ya. Saat laparoskopi jadi ini ujung tuba nih, fimbriae yang tadi saya bilang di ujung ya. Fimosis itu maksudnya dia perlengketan ya di ujung, jadi mampet. Nah, kita buka, didilatasi dengan forceps. Kemudian akan dicek dengan cairan warna biru ini. Nah, kalau cairan warna birunya ketika disemprotkan dari bawah terlihat, spill out keluar, berarti sudah terbuka dia. Nah, seperti ini ya, sudah terbuka. Ini dengan forceps Maryland ya, kita buka yang ujungnya tersumbat tersebut. Nah, kalau sudah keluar seperti ini berarti dia terbuka. Oke, sekarang gambar berikut. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Apa rekomendasi terbaik untuk kelainan tuba yang menengah dan parah ya? Bayi tabung, IVF ini bayi tabung, in vitro fertilization ya, should be considered, harus dipertimbangkan ya sebagai first line treatmentnya. Jadi pada kasus-kasus kelainan saluran telur yang sedang
atau parah ya, harus dipikirkan bayi tabung solusinya ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau sumbatannya ada di ujung proksimal seperti ini, bukan di ujung sini, ujung distal, tapi ujung proksimal yang dekat ke rahim. Kita bisa lakukan dengan hysteroscopy. Jadi ini dengan kamera hysteroscopy ya, hysteroscopy udah tahu semuanya ya. Kamera yang masuk dari vagina langsung ke dinding dalam rahim. Nah, ini saluran telur yang ada di dinding dalam rahim tempat sumbatannya. Kita buka nih dengan kateter kanulasi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang nanya lagi dong, berapa sih angka keberhasilannya untuk operasi-operasi model kayak begini? Kan tadi saya sudah bilang, saluran telur itu diameternya itu hanya 1 mili. 1 mili itu normalnya ya, dalam kondisi normal. Jadi lubang 1 mili itu kecil sekali. Lubang 1 mili ini udah lubangnya kecil dan tersumbat pula ya. Semua operasi-operasi yang dilakukan, angka keberhasilannya hanya 30%. Jadi operasi-operasi yang saya paparkan di sini, angka keberhasilannya itu hanya 30%. Dan kalaupun berhasil seperti yang tadi itu cairan warna birunya keluar, harus buru-buru masuk program hamil ya, karena dia bisa nutup lagi. Jadi yang terbuka tadinya bisa rapat lagi. Jadi kehamilan harus dikejar. Biasanya patokannya 1 tahun. Jadi 1 tahun setelah tubanya terbuka ya, tidak hamil juga, berarti udah mampet lagi. Next stepnya bayi tabung itu ya. Sekian dan terima kasih, semoga menjadi manfaat.